Saat sampai di rumah sakit, ia segera menanyakan ruang rawat Gugun pada suster di lantai bawah. Setelah tahu, ia pun mempercepat langkahnya agar sampai di ruang rawat Gugun pada lantai 2. Ia pun memasuki lift. Saat pintu lift terbuka, ia langsung mencari ruang yang ditunjukkan pada kartu yang telah diterimanya di lantai bawah. Rini sangat bersyukur setelah menemukan ruang rawat Gugun. Di sana sudah ada ayah Gugun dan ibunya yang sedang menunggu. Terlihat wajah panik ditunjukkan oleh ibunya Gugun. Sama halnya dengan orang tua Gugun, Rini juga terlihat cemas melihat Gugun yang terbaring di ruang rawat. "Pak, gimana keadaan Gugun?" "Bapak belum tahu, Nak. Doakan saja Gugun baik-baik aja." Padahal ibu sudah melarang Gugun untuk jangan pergi, tapi ia bersikeras untuk menjemput kamu, Nak. Ibunya Gugun hanya duduk terdiam sambil menitiskan air mata dan harap-harap cemas menanti dokter keluar agar ia tahu bagaimana kondisi anaknya. Rini pun duduk di ruang tunggu di samping ibunya Gugun. "Ibu, maafin Rini ya, nggak seharusnya Rini menyuruh Gugun menjemput Rini. Maafin Rini ya, Bu." "Sudahlah, Nak, biarkan saja. Mungkin rasa cintanya kepadamu membuat ia ingin menjemputmu." "Apa, Bu? Gugun mencintai saya?" "Iya, Gugun selalu bercerita tentang kamu sama ibu, tentang perasaannya dan apapun yang telah ia alami bersama kamu, termasuk permainan 100 hari kalian. Ibu pun tahu Gugun selalu curhat sama ibu, dan asal kamu tahu, sapu tangan yang diberikannya kepadamu itu ia jahitkan sendiri untuk kamu. Ia rela tidak tidur malam hanya untuk menjahitkan itu untuk kamu. Ia memaksa ibu untuk mengajarinya menjahit. Karena itu kemauan Gugun, ibu tidak bisa melarangnya. Gugun ingin sekali membuat kamu bahagia, Nak." Rini hanya bisa terdiam mendengar penjelasan ibunya Gugun. Ia tak menyangka selama ini ternyata Gugun mencintai Rini, terlebih lagi saat ia mendengar tentang pernyataan sapu tangan itu. Berlinang air mata Rini berjatuhan. Ternyata Gugun melakukan semua itu demi dirinya, hanya untuk ia bahagia. Ia menyesal telah menyuruh Gugun untuk menjemputnya. Ia rela kejutannya gagal daripada harus kehilangan sosok Gugun yang sebenarnya juga ia cintai dan dia sayangi. "Maaf Ibu dan Bapak, ada yang bernama Rini di sini," kata dokter ketika keluar dari ruang rawat Gugun. "Saya Rini, Dok. Bagaimana keadaan Gugun?" "Sebaiknya kamu ke dalam. Dari tadi Gugun selalu memanggil-manggil nama kamu. Kondisinya kritis saat ini. Mungkin dengan mendengar suaramu, ia bisa kembali semangat untuk bangkit dari rasa sakitnya." Secepatnya Rini langsung masuk ke ruang rawat. Dari pintu sudah terlihat sosok Gugun yang sedang terbaring lemas di sana, dikelilingi oleh selang-selang oksigen. Rini mendekat dan kini tepat di samping ranjang Gugun. Air matanya terus menetes dan menetes. "Hai Gun, ini aku Rini. Gun, maafkan aku telah membuat kamu seperti ini." Rini terus menangis sambil memegang erat tangannya Gugun. Kini Rini mulai mendekatkan bibirnya di telinga Gugun sambil berbicara. "Gun, kamu tahu nggak? Kita masih bermain 100 hari berpacaran, Gun. Ayo Gun, bangun. Kita selesaikan permainan itu. Bangun, Gun." Tiba-tiba jam alarm berbunyi pada pukul 12 malam, menandakan pergantian hari. Iya benar, hari itu tepatlah sudah hari ulang tahun Gugun yang ke-23. Setelah mematikannya, Rini kembali berbisik di telinga Gugun. "Happy birthday Gugun, selamat ulang tahun. Semoga kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi." Rini semakin terisak-isak tangisnya atas semua perkataannya. Ia bingung harus melakukan apa, hingga pada akhirnya ia mengeluarkan sapu tangan pemberian Gugun beberapa minggu yang lalu. "Gun, makasih ya, kamu udah rela ngebuatin sapu tangan ini untuk aku. Aku udah mendengar semua itu dari ibu kamu. Makasih juga atas semua pengorbanan kamu terhadap aku, Gun. Kebaikan kamu, kasih sayang kamu. Kenapa aku baru sadar ternyata kamu mencintai aku, Gun? Kenapa kamu gak bilang itu, Gun?" Sambil menangis Rini meneruskan perkataannya. "Aku baru sadar perkataan kamu beberapa minggu lalu. Tindakan kamu menyelamatkan aku dari kecelakaan itu. Bodohnya aku tidak menyadari itu. Gun, aku mohon kamu bangun ya. Buka matamu, ada aku di sini. Gun, aku bawa kado untuk kamu. Coba kamu dengerin ya." Rini menekan tombol yang ada di bawah lampu hiasan itu. Saat itu muncul sebuah angsa yang berbentuk miniatur dan lampunya seketika menyala dan memutarkan sebuah musik romantis. Di akhir pertunjukan angsa itu terdengar kalimat dari speaker yaitu "I love you" dengan nada suara seperti anak kecil. "Gimana Gun, kamu suka itu enggak?"
Gun, selama 100 hari ini aku belajar ketulusan, belajar pengorbanan, dan kasih sayang dari kamu. Cinta bukan karena fisik, tapi karena hati. Dan kini aku telah mengerti itu. Kamu mengajarkan aku apa yang tidak aku ketahui, Gun. Hari ini sudah tepat kita berpacaran selama 100 hari. Di hari ulang tahun kamu, hari istimewa kamu. Ayo Gun, bangunlah. Rini sejenak menghapus air matanya yang tak kunjung berhenti karena Gugun yang dari tadi belum juga sadarkan diri. Gun, aku tahu walau sebenarnya ini bisa dibilang terlambat. Tapi sungguh, aku juga mencintai kamu. Perasaan tidak mau jauh dari kamu timbul saat aku berada di dekat kamu. Perhatian kamu membuat aku nyaman. Aku menyukai kamu, Gun. Aku juga mencintai kamu. Sejenak ia menghapus air matanya dan kembali menatap Gugun. Aku sayang kamu. Kata-kata itu terlontar sudah halus dari mulut Rini, diakhiri dengan cium di dahinya Gugun. Mungkin itu terdengar di telinga Gugun. Saat itu tiba-tiba Gugun menunjukkan reaksi dengan menggerakkan tangannya. Perlahan mata Gugun terbuka dan melihat langsung ke arah Rini. Gun, kamu sudah bangun? Syukurlah, akhirnya Rini begitu senang dan menatap Gugun. Aku juga mencintai kamu, sayang, jawab Gugun dengan suara yang sedikit samar-samar. Iya, kamu cepat sembuh ya. Sambil membelai kepala Gugun, air matanya mengalir lagi. Namun ini adalah tangisan bahagia karena harapannya untuk kehilangan Gugun musnahlah sudah. Aku senang kamu bisa jadi milik aku. Dulu aku hanya bermimpi untuk bisa memiliki kamu, kata Gugun polos pada Rini. Mereka sedang duduk di pinggir taman yang pada bulan lalu mereka kunjungi. Rini sedang bersandar santai di bahunya Gugun, menikmati ramainya taman dan kesejukan udara sore. Kenapa bicaranya seperti itu? Rini kini menengokkan kepalanya ke arah Gugun, tapi tetap masih berada dalam sandaran di bahu Gugun. Saat ku tahu ada cinta yang memandang fisik, itu membuat aku minder saat mendekati wanita, apalagi kamu. Aku tahu aku gak sesempurna lelaki lain, tapi setelah aku renungi, cinta itu tidak butuh kesempurnaan, melainkan dengan cinta itu semua menjadi sempurna. Cinta itu pengorbanan, dan jadikan pengorbanan itu untuk sesuatu yang sempurna, jawab Gugun pada pertanyaan dari Rini. Rini bangun dari sandarannya dan melihat wajah Gugun secara utuh. Tetap jadi milik aku ya, Ren. Tetap sempurnakan hidupku dengan kamu ada di dalamnya. Tetaplah bersemi di hatiku untuk selamanya, lanjut Gugun sambil memegang tangan Rini. Mendengar kata-kata itu, Rini terkagum dengan senyum mengambang di bibirnya. Pilihannya memang benar. Ia akan terus bersama dengan Gugun karena ia juga telah menyadari Gugun adalah seseorang yang membuatnya sempurna.